Soal pengganti Johnny G. Plate di Kabinet Jokowi, Surya Paloh, gak ada yang lebih bodoh dari Nasdem. Nantinya pada kesempatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan melanjutkan pekerjaannya atau seperti apa? Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden yang kita majukan. Salah-salah presiden tidak suka. Tidak ada lebih bodoh dari Nasdem. Untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden. Oke? Kalau reshuffle kan itu hak prerogatifnya Bapak Presiden. Jadi saya ketemu Bapak Ketua Umum dulu, perintah Bapak Ketua Umum apa. Tapi dengan kondisi ini Ketua Umum pasti menyikapi dengan hal yang sama, semua taat pada hukum dan kita tunggu arahan dari Ketua Umum. Ya, kita harus menghormati proses hukum yang ada. Ya. Yang jelas Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus ini. PLT-nya Pak Menko Polhukam. Usai ditangkapnya Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yang berasal dari Partai Nasdem, Surya Paloh selaku Ketua Umum pun memberikan pernyataan terkait reshuffle. Paloh secara tegas memberikan sinyal tak akan mengajukan nama pengganti Johnny G. Plate ke Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi. Dikatakannya urusan tersebut sepenuhnya ada di tangan Presiden Jokowi selaku pemilik hak prerogatif. Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif Presiden, bagaimana kita mengajukan baru, ucap Surya Paloh belum lama ini dikutip Jumat 19 Mei 2023. Salah-salah Presiden gak suka, sambungnya. Lebih dari itu ia bahkan menyimpulkan partainya seolah bodoh jika secara tanpa diminta mengajukan nama baru kepada Presiden Jokowi. Gak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh Presiden, katanya. Sekali lagi, tidak ada hak prerogatif Presiden, tutupnya. Sementara itu, usai tertangkapnya Johnny G. Plate, Surya Paloh secara resmi menjadikan Waksekjen Partai Nasdem, yakni Hermawi Taslim sebagai PLT Sekjen Nasdem untuk sementara waktu. Kejaksaan Agung atau Kejagung menjawab tantangan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Adapun tantangan itu soal pengecekan aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke Partai Nasdem. Lantas beginilah pernyataan dari Kejagung. Hal itu disampaikan oleh Direktur Penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Kasus Kejagung Kuntadi. Kuntadi mengatakan bahwa pihaknya masih akan melakukan penyelidikan terhadap aliran dana kasus korupsi Johnny. Ia menegaskan setelah penetapan tersangka, kegiatan Kejagung tidak langsung selesai dan berhenti. Justru sebaliknya, Kejagung masih terus mengumpulkan bukti yang lain. Kuntadi pun berjanji akan memberikan informasi lebih lanjut jika ada penemuan baru. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Pusat Penegakan Hukum Kejagung Ketut Sumedana. Pernyataan itu disampaikan saat diberondong awak media soal aliran dana korupsi yang masuk ke Nasdem hingga partai politik lain. Ketut Sumedana mengatakan penggeledahan sedang berjalan. Diketahui sebelumnya Surya Paloh mengizinkan Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap partainya. Bahkan Paloh menegaskan partainya tidak masalah jika Kejagung melakukan pemeriksaan dengan tangan terbuka. Partai Nasdem meminta pihak perusahaan konsorsium untuk ikut bertanggung jawab dalam kasus VDS 4G Kominfo yang telah merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Yang telah merugikan negara hingga 8 triliun rupiah tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali pun mendesak kejaksaan untuk berani memeriksa para perusahaan yang ditengarai terlibat dalam kasus korupsi yang telah menjerat rekan mereka Johnny G. Plate sebagai tersangka. Karena ini bukan dilakukan oleh perorangan tapi oleh konsorsium. Oleh perusahaan yang mengerjakan proyek itu, kata Ahmad Ali dalam keterangannya Jumat 19 Mei 2023. Ahmad Ali kemudian menuding konsorsium menjadi pihak yang semestinya paling bertanggung jawab dalam kasus ini.
sehingga Kejaksaan Agung diharapkan tidak menyembunyikan para perusahaan konsorsium tersebut tanpa menjadikan mereka tersangka. Artinya kalau ada proyek BTS yang tidak terbangun berarti kan ada alat dan penunjangnya yang juga tidak diadakan, di mana alat pendukungnya itu sekarang tugasnya. Untuk diketahui, korupsi bakti juga disebut-sebut melibatkan perusahaan penyedia alat pendukung BTS. Salah satu alat pendukung yang paling banyak memakan anggaran adalah pengadaan panel surya. Nilai pengadaan panel surya ini mencapai 4 triliun lebih. Sampai sejauh ini skandal BTS 4G Jilid 1 sudah menjerat 6 tersangka, yakni Johnny G. Plate selaku Menkominfo, Anang Ahmad Latif Dirut Bakti, Johan Suryanto tenaga ahli Hudef UI, dan Mukti Ali Direktur Keuangan PT Huawei Tech Investment, serta Irwan Hermawan Komisaris PT Solitech Media Sinergi dan Galumbang M. Simanjuntak Dirut PT Moratelindo.